Yes, they are. Halo Bolo, matur nuwun buat kamu yang udah ngeklik videoku. Muga seger waras lan utange cepet lunas. Balik maneh karo aku Mas Pai saka Fai Official Ahmad. Ini adalah pembahasan keempat konten cerita alur filmku. Film yang akan kita kulik kali ini bergenre horor, thriller, dan suspense. Disutradarai oleh Mas Derek Ike dengan judul Model House yang dirilis tahun 2024. Film ini mengalurkan kisah tentang 5 orang ciwi model foto plus-plus atau influencer yang disandera di rumah inap mereka oleh psikopret. Sampai-sampai psikopret tersebut meminta beberapa dari mereka untuk melakukan live streaming dengan menunjukkan bagian sensitif berdiameter yang ada di tubuh mereka agar meraup banyak saweran. Seru-seru sedap koyo iki. Kira-kira apa tujuan para psikoprat melakukan hal tersebut kepada mereka? Oke Bolo, rasa kesuwen langsung ayo. Oh iya, buat para garangan, sebelum kalian menonton agar ini dan ininya segera disiapkan. Buat yang tahu-tahu aja ya, gas. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang ciwi berstatus model bernama Bella yang lagi jalan santuy sambil teleponan. Ujuk-ujuk ia dihampiri oleh beberapa fansnya untuk meminta foto bareng dikarenakan Bella sendiri adalah sosok yang cukup terkenal dalam dunia permodelan dan perkontenan versi lecek. Cute shoes. Setelah rampung membahagiakan hati para fansnya, ujuk-ujuk on the way lah Bella ke alam barzah dengan kata-kata terakhir, jangan lupa tandai aku. Ya, ditandai di akhirat. Don't forget to tag me. Kancut, akhirnya kabar kemodaran Bella pun seketika menggemparkan jagat maya permodelan yang membuat para netizen tak menyangka jika Bella harus tutup usia dengan cara sedemikian rupa. Ternyata yang nyetolking profil almarhumah adalah seorang calon model pengganti Bella itu sendiri. Inilah dia Mbak Narmi dengan rambut yang mekar membahani. Lalu ujuk-ujuk datanglah model monyor-monyor bernama Widya. Ia menyambut kehadiran Narmi di sini dengan sangat ramah lingkungan. Apakah Narmi mampu tenar seperti Bella? Bella, they were roommates. Give me something else. Maybe. This one? Love it. Oh my gosh, I love it. Di saat beberapa model bumper semok lagi melakukan sesi pemotretan kedua, Kang fotografer pun memanggil Narmi untuk gabung. Lantaran masih kagok karena ini adalah hari pertamanya, ujuk-ujuk lah dalam malah kepletre yang mengakibatkan sikilnya Narmi auto kesleo awal yang menggarengkan. Singkat cerita, sebelum hari menggelap, akhirnya Narmi diantar ke sebuah rumah inap para model dengan kondisi sikilnya yang pengkor akibat kepletre tadi sore. Setelah masuk ke rumah itu, Narmi kembali disambut oleh Widya yang sudah berada di sana dan memberikan sebuah baju ngegemesin kepada Narmi yang pastinya bikin kedinginan. Lalu Widya menyuruh Narmi mandi dan bersantui agar pengkornya lekas pulih kembali, dikarenakan esok hari mereka akan melakukan pemotretan lagi. Setelah Narmi usai mandi, ia kembali memakai sepatu anti pengkornya dan mengenakan baju gemes yang tadi. Tak lama Widya pun menyamperinya dan seketika takjub melihat si Narmi yang so seksi. Lalu Widya memotretnya dan mengajak Narmi keluar kamar untuk bergabung dengan para bumper semok lainnya. Sesampainya di sana, Nuning cukup khawatir dengan keadaan cekernya Narmi hingga memeriksanya. Tapi Nuning mengatakan jika ini tak jadi masalah karena pekerjaan mereka di sini cuma untuk memamerkan kemolekan tubuh saja dan bukan memamerkan ceker pengkornya. Menurutku itu sih yang Nuning bilang. Di sana juga terlihat model tobrut bernama Ayu sedang video callan dengan ayang bebnya. Lalu bersama dengan itu Nuning menanyakan akun IG milik Narmi. Setelah melihatnya, nampak bumper semok bernama Ningrum sangat keheranan melihat follower Narmi yang cuman sauprit dan tidak seperti mereka yang memiliki follower ratusan k bahkan jutaan dan pastinya udah terverifikasi checklist biru gitu loh. Barely 10K and not even verified? Namun Nuning mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar dikarenakan Narmi sendiri masih newbie. Nanti juga pasti follower akan melejit jika ia rajin memposting hal-hal yang berbau brutal.
Tak lama kemudian, ujuk-ujuk HP Narmi ada yang nge-DM dari salah satu followernya, dan orang itu so asik banget kepada Narmi. Namun lantaran semua teman-temannya sibuk dengan HP masing-masing, terpaksa ia pun merespon DM orang tersebut. Ya daripada gabut ya kan. Melihat Narmi yang senyum-nyum sendiri, mereka pun kepo ingin mengetahui kalau Narmi sedang DM-an dengan siapa. Lalu di situ Ningrum memperingatkan jika seorang model sekelas mereka pantang untuk merespon DM-DM dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari suatu modus ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Respond to thirsties on DMs. Models don't respond to DMs. Ujuk-ujuk terdengar ada yang mengetok jendela rumah tersebut. Siapa kira-kira? Ya, ternyata itu adalah Boker, gendaannya Widya. Bukannya seneng, Widya malah kesal dengan kedatangan Boker ke sana. Tujuan Boker ternyata cuma pengen nyetor iclik dan meminta maaf atas kesalahannya yang suka scrollin IG ciwi-ciwi Tobrut dan bumper Semok. Baby, I missed you. Why are you here? What? Ignore my text? Namun Widya enggan memaafkan Boker saat itu juga dan memintanya agar pergi saja dari sana sebelum teman-teman Widya mengetahui tentang sifat Boker yang agak sedikit menyimpang. Boleh? Akhirnya mau nggak mau Boker pun nurut dan cabut agar tidak diputusin oleh Widya. Singkat waktu terlihat Narmi si Minimos masih terus saja mengkanjutkan chattingannya dengan orang asing tersebut. Dan di sisi lain para Tobrut lagi sementara berganti kostum dengan mengenakan pakaian minim bahan. Ternyata mereka hendak melakukan perendaman di tengah malam. Tak berselang lama, Narmi pun menyusul mereka dan ikut berendam bersama Tobrut-Tobrut yang ada. Di tengah asiknya obrolan, Widya bertanya kepada Narmi tentang orang yang mendm-nya itu. Namun Narmi tak begitu ingin membahasnya dikarenakan ia hanya menjadikan orang tersebut sebagai teman chat biasa untuk mengisi kegabutan semata. Namun tak bosan-bosan Ningrum mengingatkan jangan sampai baper dengan orang asing, jangan sampai kedepannya ia hanya ingin memanfaatkan Narmi saja. Beh! Lalu ujuk-ujuk asem kaya renek wong lanang ae lho. Penontonku iki wokeh garangan sing gelem lho, Mbak. Termasuk aku. Setelah setengah jam perendaman, Ayu mengajak mereka semua udahan dan lanjut melakukan live barbar untuk meningkatkan follower serta memanjakan mata para fansnya. Singkat cerita ketika yang lain udahan, si Ayu malah kanjutin live Tobrut dikarenakan ia belum puas dengan follower yang didapatnya. Kemudian Ningrum mendatangi Ayu dan menegurnya agar tidak terlalu over dalam melakukan live. Namun Ayu tidak mempedulikan omongan Ningrum dan mengatakan jika Ningrum itu iri dengannya karena ia memiliki body yang lebih bohai aduhai dibanding Ningrum yang terlihat seperti atlet binaraga. Sontak Ningrum pun merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan Ayu yang kemudian ia langsung pergi keluar rumah. Ngulawang lambene Ayu. Before I drop a skinny hoe. What's that gorda's problem? Widya yang melihat Ningrum kesal, ia pun mencoba menghiburnya dan memberikan udut lintingan yang auto membuat Ningrum. Setelah melihat Ningrum kembali tersenyum, Widya pun meninggalkannya masuk ke dalam. Lalu terlihat ada seonggok mobil yang berhenti di sana. Karena Ningrum penasaran, ia pun mencoba mendekati mobil tersebut untuk mengeceknya. Namun ujuk-ujuk, Ningrum pun disergap seorang misterius bertopeng yang menodongkan bedil ke kelapanya, palanya. Hi for the sh- Singkat aja, kedua rampok tersebut kini menyandera 4 model bumper Semok. Widya yang melihat besti-bestinya tertangkap, ia pun bergegas ngumpet. Namun sayangnya HP Widya malah tertinggal di atas meja. Mana ada notif WA lagi dari si Boker, asem. Mas rampok pun mendatangi suara HP tersebut karena ia tahu masih ada satu Semok lagi yang belum tertangkap. Namun ya, dengan skill yang ia dapat dari ajang Ninja Warrior, Widya pun mampu mengelabuhinya. Tapi hal itu tidak bertahan lama yang membuat Widya akhirnya tertangkap juga. Terlihat si Ayu yang tak terima dengan keadaan ini, ia pun mengidoni topeng master rampok itu yang seketika diselotiplah bibir seksoinya. No.
No, 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 no. Setelah menyekap mereka dan menyita semua HP, si rampok yang mengetahui kepopularitasan para model berniat memanfaatkan momen tersebut untuk memerasnya dengan cara membajak akun mereka dan membuat postingan link donasi untuk almarhumah Bella agar para follower fanatiknya mau memberikan sumbangan. Dan target yang rampok inginkan adalah $1 juta. Setelah target tercapai, perampok berjanji akan membebaskan mereka semua. Mbak rampok pun mulai membuat link donasi pertamanya menggunakan akun si Widya. What are you doing? First, I'm turning your pass. Ay! Fucking pendeja! Zero! Singkat waktu setelah beberapa link donasi terposting, mereka pun mulai memantau pergerakan dolar yang masuk. Dan ya, usaha tak mengkhianati hasil, karena perlahan pundi-pundi dolar dari fans-fans yang caper sama idolanya mulai masuk satu persatu. Kemudian scene berpindah ke Mas Boker yang ujuk-ujuk kaget melihat postingan akun Widya yang membuat link donasi. Dirasa ada yang tidak beres, Boker pun on the way ke sana lagi. Dikarenakan pergerakan donasi begitu lambat dan masih jauh dari target, si rampok pun akan memanfaatkan Ayu untuk mempercepat pendapatan mereka. Karena mereka tahu Ayu itu kalau live pasti viewernya bisa mencapai jutaan. Maka dari itu Ayu diminta mereka untuk melakukan live top root agar mendapatkan banyak saweran dari para garangan. Jelas dong Ayu si modeling high class menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Mbak rampok pun berkata, siap-siap saja kalian akan melalui malam lebih panjang dengan kondisi seperti ini. Si Nuning yang sudah muak dengan semuanya, ia pun bersedia melakukan live streaming karena Nuning juga sadar kalau ia nggak kalah top rootnya sama si Ayu. Mbak rampok akhirnya menyetujui tawaran Nuning dan nge-live lah mereka. Mbak rampok ujuk-ujuk meminta live-nya dirungkatin karena hasil yang didapat belum juga memuaskan. Lalu tiba-tiba Ayu berubah pikiran dan mau mencoba melakukan live dengan ketobrutannya, ditambah lagi ke bumper semokannya akan ditampilnya semuanya. My loves, I need you to donate to this charity. Ternyata niat Ayu mau melakukan live karena ia akan meminta pertolongan dari para netizen kalau dimana ia dan teman-teman model yang lain sedang disandra oleh penjahat. Mbak rampok yang lumayan cerdas ternyata belum menyiarkan live dikarenakan ia curiga dengan Ayu yang memiliki sifat nekat. Ayu pun emosi dan mencoba melakukan perlawanan yang akhirnya diketoklah pala Ayu dengan gagang bedil sampai-sampai ia harus kejedot meja dengan kerasnya hingga modiar saat itu juga. Mubajirnya si tobrut Ayu. You saw what she did. What was I supposed to do? Lanjut, Mas rampok pun panik karena ini di luar rencana mereka. Namun apa boleh buat, nasi sudah basi. Mereka pun harus menyembunyikan jasad Ayu. Tak berselang lama, tibalah Boker di sana yang masih dengan sifat menyimpangnya sukanya kerolin IG Purl Tobrut. Very nice. Namun Boker heran tak melihat seorang pun di rumah itu karena rampok sudah lebih dulu menyembunyikan mereka di saat Boker sibuk dengan foto-foto Purl. Ya kan, emang agak lain mas-mas yang satu ini bolo. Ujuk-ujuk mas rampok keluar untuk menemui Boker dan ini dia wujud dari bedes kocelok itu. Kita sebut saja Pak Ijo. Lalu ia mengaku kepada Boker kalau ia adalah manajer dari para model itu dan mengatakan jika mereka semua sudah istirahat sehingga tidak bisa diganggu. Boker yang masih ragu mencoba memaksa masuk namun dicegahnya sehingga ia pun hengkang dari sana dan mencoba menghubungi Widya bebeknya. Namun jelas tak bisa dan diminta untuk meninggalkan pesan saja. HP kan udah pada di situ. Dirasa ini memang tidak beres, Boker pun memilih kembali dan ya, akhirnya ia melihat para wanita-wanita lecek yang tersandera di sana. Ketika Boker ingin menghubungi polisi, ujuk-ujuk dilemparlah gadget itu ke arah Pak Ijo dan Boker segera menyergap untuk merebut pistol di tangannya. Akhirnya pistol berhasil direbut dan ditodongkan ke arah Pak Ijo. Lalu Boker meminta kepada Mbak rampok untuk melepas senjatanya dan juga melepaskan para sandera. Kalau tidak, Boker mengancam akan menciptakan lubang di kepala bedes Pak Ijo. Setelah satu persatu sandera dilepaskan, ujuk-ujuk
Ya, Boker pun modar juga setelah di headshot oleh seorang psikopret pelontos yang merupakan kakak dari Mbak Rampok. Kita sebut saja Iwan Kopret. Di tengah kegaduhan itu, Ningrum mengambil pistol milik Boker dan menodongkan ke mereka. Namun seketika Mbak Rampok merebut pistol tersebut dan membawa Ningrum entah kemana. Singkat waktu, Mbak Rampok membersihkan darah Pak Ijo karena kupingnya sempat terserempet peluru Iwan yang ditembakkan ke Boker tadi. Dan bersamaan dengan itu, ternyata si Ningrum sudah diikat kembali di kursi roda tepat di depan api unggun. Dirasa suasana semakin memanas dan pastinya bikin gerah, Mbak Rampok pun membuka topengnya. Dan ya, ini dia penampakan si Mbak Rampok yang kita sebut saja namanya Lena. Mereka berdua pun ngobrol ngetan ngulon perihal perampokan yang mereka lakukan, malah menimbulkan kekacauan seperti ini. Di saat Paijo hendak menyosor lambe Lena, "Au, Beb!" Lena malah mencubit perut Paijo. Ternyata bolo, Paijo dan Lena adalah sepasang kekasih yang memiliki skill rampok yang cukup mumpuni. Waduh. Sementara di dalam terlihat Iwan sedang melepas bajunya di hadapan ketiga model. Gak tahu maksudnya apa, mungkin Iwan pengen ngemprutin mereka. Apalagi Iwan tahu kalau status mereka adalah model yang pasti memiliki bumper belakang yang bohai aduhai. Coba kalian lihat wajah mesum Iwan yang begitu menggarengkan. Alah, kita salah bolo. Ternyata Iwan tidak hendak mengiculik emprut mereka, melainkan malah pergi ngepel bercak darah untuk menghilangkan jejak dari kepolisian. Naluri mantan office boy Iwan ternyata masih diterapkan loh. Di saat yang bersamaan, para model merencanakan sesuatu. Dilihat Narmi adalah yang paling polos di antara mereka, maka Narmilah yang diminta untuk mengambil pistol Iwan yang ia tinggal di meja. Awalnya Narmi ragu karena ia sama sekali tak memiliki pengalaman dengan yang begituan. Narmi pun terpaksa memberanikan diri. Akhirnya ia berhasil meraih pistol itu. Namun ucuk-ucuk, iya, usaha Narmi malah diketahui oleh Iwan yang seketika mulut Narmi disumpelin pakai gombale Mukio. Kembali di luar, ketika Ningrum berontak ingin melepaskan diri hingga ia geblak, tak sengaja ia melihat wajah asli Lena yang tepat di saat Pak Ijo masuk ke dalam. Lena pun tak segan-segan melakukan hal di luar nurul kepada Ningrum. Ya, tinggal membuatkan sambal dabu-dabu iris. Lanjut, ketika Paijo melihat Narmi yang disiksa Iwan, ia pun mencoba mencegahnya hingga Widya memanfaatkan kejadian itu untuk mengambil pistol di sana. Saat itu juga Lena datang untuk merebut kembali pistol itu yang akhirnya lambung Lena pun mules setelah dirasuki sebutir peluru. Atas kejadian itu, mereka bertiga pun kini diikat secara bersamaan agar tidak kembali melakukan hal ceroboh. Di sisi lain, terlihat Iwan sedang menyembunyikan jasad Boker tepat di sebelah Ayu Sitobrut dan menutupinya menggunakan terpal budidaya ikan lele. Saat Nuning melihat Lena yang lemas kesakitan hingga tak begitu mempedulikan mereka, Nuning pun berencana melepaskan diri bersama yang lainnya tepat di saat Paijo menyusul Iwan. Seketika Widya ingat dengan korek api di saku celananya dan meminta kepada Nuning untuk mengambilnya. Di sana Iwan meminta kepada Pak Ijo untuk membungkus bumper semok yang sangat mubazir tersebut karena Iwan akan pergi keluar untuk mengecek para model yang hendak melepaskan diri. Setelah Iwan sampai, ujuk-ujuk Nuning kebelet pengen ngeseng dan meminta agar Iwan melepaskan ikatannya sebentar saja. Daripada Nuning harus cepirik di sana, kasihan teman-temannya ya kan? Dan setelah Iwan mendekat, ujuk-ujuk, ya, ternyata mereka berhasil melepaskan diri dan kebelet barusan hanyalah akal-akalan Nuning saja. Seketika Lena terbangun karena kaget dan refleks menembaki secara acak. Nampak Narmi berhasil kabur, namun Widya malah kembali tertangkap. Lalu Pak Ijo lanjut membidik Narmi dan mengatakan, "Jika kamu tak kembali, aku akan membedilmu." Lalu Sin berpindah ke Ningrum yang ternyata ia masih hidup walau agak sedikit gosong karena tidak dibalik setelah diolesin bumbu. Dengan tertati-tati, ia perlahan kembali masuk untuk melakukan perlawanan dengan sisa-sisa tenaganya. Blok, orang tinggal kabur dan minta bantuan lah kok malah mau gabung lagi beryuforia dengan mereka. Cok, asem Ningrum koplak gregeten dewe aku. Lanjut, terlihat Nuning mengambil sebuah ulekan dan melemparkannya ke arah Iwan yang seketika Widya terlepas dari dekapan dan auto lari, namun ditangkap lagi dong sama si Lena. Tak lama kemudian datanglah Ningrum yang ujuk-ujuk mencekik Lena menggunakan tali semprengan. Being able to breathe, now does it? Akhirnya usaha Ningrum untuk balas dendam kepada Lena terrealisasi juga.
Di sisi lain, Nuning yang lari dari kejaran Iwan berusaha kabur melewati pintu garasi yang loading banget kebukanya. Iwan yang sudah berada di sana seketika mengambil ganco dan ucuk-ucuk. Ya, wes, mubajir maneh to brute. Beberapa saat kemudian, Pak Ijo sangat syok berat melihat Lena kekasihnya sudah terbujur kaku. Lalu datanglah Ningrum, si atlet binaraga yang dibantu Widya untuk menyemackdown Pak Ijo. Pak Ijo yang terpojok pun akhirnya memilih menyerah. Pak Ijo kini tertangkap dan diikat. Ketika Iwan datang ke sana, ujuk-ujuk dengan amarahnya yang membara-bara, Ningrum kemudian menembak Iwan namun meleset. Dan ujuk-ujuk lagi. Ya, Iwan pun mengheadshotnya dan selesailah riwayat kehidupan si atlet binaraga. Lanjut, Iwan kembali mencari Widya karena saking gregetannya. Lalu ujuk-ujuk lagi dan lagi. Ya, mata Iwan seketika dicocol Widya menggunakan gagang pecahan gelas. Widya pun ditendang, lalu Iwan mencabut pecahan gelas itu dari matanya. Dan oh no, perut Widya pun dibuat mulus boloh. Setelah Iwan lumayan puas dipeluk Widya dari atas, ia pun dengan sempoyongan ke kamar mandi untuk membersihkan matanya yang picek sebelah. Iso sampai melolong ngono yo. Paling dalam hati kecil ia berkata, kalaupun aku selamat dari sini, aku akan menggantikan Kakashi. Kembali ke Widya yang ternyata ia dihampiri Narmi yang baru keluar dari persembunyiannya. Narmi pun sangat terpukul melihat Widya yang sudah sakaratul maut. Bersamaan dengan itu datang lagi si picek kopret Iwan dan berkat Pak Ijo yang kini sadar dan membantu mengarahkan pistol itu ke arah Narmi, seketika membuat cita-cita Iwan yang ingin menjadi Kakashi pun sirna sudah. Namun Narmi kudu legowo karena harus kehilangan konco kentalnya si Widya yang modiar karena kehabisan banyak darah. Lalu Pak Ijo meminta kepada Narmi agar mau melepaskannya karena ia takut jika harus ditangkap polisi. Pak Ijo menjelaskan kalau semua ini adalah ide Lena yang terobsesi kepada mereka para model yang bisa dikenal banyak orang dan memiliki akun checklist biru. Ya, walaupun Narmi belum sih, namanya juga masih pemula ya kan? Lanjut penjelasan, karena itu semua Lena pun memiliki rencana jahat dengan memanfaatkan akun-akun mereka untuk penggalangan donasi kepada para followernya. Dan semua itu diawali dengan si Lena yang menyamar menjadi salah satu fansnya Narmi untuk mengulik informasi selama mereka di rumah inap itu. Ingat kan orang asing yang mendm Narmi di scene awal? Sudah dia itulah Mbak Lena. Mendengar itu semua, Narmi pun kesal dan menanyakan keberadaan Lena. Namun Pak Ijo berkata jika Lena sudah modar di lorong kamar. Seketika Narmi pergi untuk mengeceknya. Dan film pun belum berakhir karena nggak tahu kenapa ujuk-ujuk polisi perindapan main datang aja. Siapa juga yang ngabarin dan tujuan mereka ke sana itu loh mau ngapain? Kok ajek? Narmi yang udah lemes dempes dengan pikiran yang nggak karu-karuan, ia pun tak menghiraukan Pak Ijo yang akhirnya diangkut polisi. Oke, sekarang baru asli. Dan film pun sampun telas. Ojo lali kopine 3 sampai kandas sak gelas. Piye bolo, lumayan mentrapelingkan pikiran para garangan to alur filmnya. Jika kalian demen pembawaannya Mas Sepai, tahu dong harus ngapain? Nanti cerita selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.